Kegunaan dampak unsur senyawa dalam kehidupan sehari-hari dan dalam industri. Yang pertama, kami akan menjelaskan kegunaan unsur senyawa dalam kehidupan sehari-hari dan dalam industri. Yang pertama ada alkali. Litium atau Li untuk campuran logam serta memisahkan oksigen dan nitrogen. Uap natrium untuk lampu penerang cahaya raya. Natrium cair untuk pendingin pada reaktor nuklir. Kalium atau K, cesium atau Cs, dan fotosel. Karnalin atau KCI, MgCi2, 6H2O digunakan sebagai pupuk. NaOH atau soda kaustik digunakan dalam pembuatan sabun, deterjen, tekstil, kertas, pewarna, dan menghilangkan belerang dari minyak bumi. NaCO3 dikenal sebagai soda kue, banyak digunakan dalam pembuatan kue. Yang kedua, alkali tanah. Kalsium atau Ca diperlukan oleh makhluk hidup untuk pembuatan tulang, gigi, dan kulit atau cangkang. Magnesium Mg penting dalam klorofil, berperan sebagai katalis pada fotosintesis, perubahan CO2 dan H2O, pembentukan gula. Dalam bentuk garamnya, strontium atau Sr dan barium atau Ba digunakan untuk kembang api. Aliase barium atau Be dan tembaga Pu digunakan untuk membuat alat-alat industri. Barium oksigen titik lelehnya tinggi sekitar 2670 derajat Celcius sehingga digunakan untuk isolator listrik pada temperatur tinggi. 3. Pada aluminium, kegunaannya pada alat-alat dapur, pesawat terbang, dan tutup kaleng. 2. Aluminium merupakan konduktor listrik yang baik sehingga digunakan untuk membuat kawat listrik. 3. Untuk aliase, beryllium, magnesium, dan aluminium. 4. Alum atau lawas digunakan untuk mengendapkan kotoran pada pembersih air. 5. Jeliot atau permutit atau Na2O, Al2O, 2SiO2O digunakan untuk melakukan air panas. 4. Fosfor. Fosfor dapat digunakan. Fosforus penting untuk kehidupan terutama dalam metabolisme tumbuhan dan binatang. Kurang lebih 60% tulang dan gigi adalah Ca3PO42 dan rata-rata orang mengandung 3,5 gram kalsium fosfat dalam tubuhnya. Batuan fosfat digunakan sebagai bahan baku pembuatan pupuk fosfat. Fosfor juga digunakan untuk kembang api. Pada saat terbakar, di udara fosfor dapat memberikan awan yang bercahaya putih. Yang kelima yaitu karbon. Bagian pertama, unsur penting penyusun protein. Yang kedua, karbon dioksida CO2 penting dalam fotosintesis atau produksi pupuk urea pembuatan soft drink, es kering atau CO2 padat untuk pendingin dan bahan pemadam api. Lalu, grafit untuk pembuatan elektroda, baja, pensil, pemasaran logam, dan sebagai pelumas. Lalu yang terakhir, karbon aktif untuk pemurnian dan penghilangan warna gula dan bahan kimia yang lain, mengabsorpsi beracun dalam masker gas, dan untuk katalis beberapa reaksi. Yang keenam yaitu nitrogen, bahan pupuk, bahan peledak untuk mengisolasi sistem dari kontak udara dan dingin. Yang ketujuh ada oksigen. Bagian pertama untuk respirasi bagi manusia. Yang kedua pembuatan TiO2 dan TiCl4. TiO2 digunakan sebagai zat warna putih pada cat dan kertas serta sebagai bahan pengisi pada plastik. Lalu oksidasi NH3 dalam industri HNO2. Lalu industri etilena oksida atau eksilen dari etanol. Lalu sebagai oksidan dalam roket. Lalu di rumah sakit untuk membantu pernapasan. Lalu untuk pernapasan penyelam laut dan terakhir untuk aerasi pengolahan limbah industri. 8 adalah belerang. Belerang terutama digunakan untuk membuat asam sulfat. Asam sulfat banyak sekali digunakan untuk membuat pupuk fosfat dan amonium. Asam sulfat juga digunakan dalam refinery minyak bumi, industri baja, aki, dan reaksi-reaksi kimia yang terlibat dalam industri cat, plastik, zat yang mudah meledak, dan juga obat-obatan. Kesembilan adalah silikon. Silikon banyak digunakan terutama yang berhubungan dengan elektronika, seperti mikrokomputer dan kalkulator. Silikon sangat murni digunakan untuk membuat chip komputer. 10.
besi. 1. Pembawa oksigen dalam darah mamalia, burung, dan ikan atau hemoglobin. Yang kedua adalah penyimpangan oksigen dalam jaringan otot, myoglobin. Ketiga adalah pembawa elektron dalam tumbuhan, hewan, dan bakteri atau cytophrome. Serta untuk transfer elektron dalam tumbuhan dan bakteri atau ferrexin. Dan yang keempat adalah pembawa baja. Yang ke-11 adalah kromium. Yang pertama penyembuhan atau elektroplating. Yang kedua aliasi atau paduan logam, misalnya nikrom dengan kandungan 15% kromium, 60% nikel dan 25% besi. Yang ketiga stainless steel mengandung 72% besi, 19% kromium dan 9% besi. Campuran yang keempat campuran baja agar kuat dan ulet. Yang kelima pelapisan logam untuk melindungi terjadinya korosi dan memberikan tampilan yang berkilau. Yang terakhir adalah kromium sebagai dikromat atau kromat yang digunakan serasa luas sebagai zat oksidator. Yang ke-12 adalah tembaga untuk kawat pengantar listrik pada pipa air karena tidak efektif, aliase misalnya perunggu, fungisida, dan herbisida. Yang 13 adalah nikel atau Ni. Untuk pembuatan aliase, nikel memperbaiki kekuatan baja dan daya tahannya terhadap reaksi kimia. Yang ke-14 adalah kobalt atau Co. Yang pertama, pembuatan aliase dengan baja pada temperatur tinggi. Aliase ini penting untuk pembuatan mesin-mesin pembangkit gas dan baja yang berkecepatan tinggi seperti mesin bubut. Yang kedua, pembuatan pewarna keramik, kelas, dan industri cat. Yang ke-15 ada titanium atau Ti dan vanadium atau F. Logam Ti aliasenya dengan Al digunakan dalam industri pesawat terbang. F2SO4 digunakan dalam katalis pada pengubahan SO2 menjadi SO3 dalam proses kontak pembuatan H2SO4. Yang ke-16 ada C untuk melapisi besi agar tercegah dari perkaratan, dan untuk aliase atau di beras merupakan aliase CuZn mengandung 20% sampai 50% Zn. Yang kedua, kami akan menjelaskan tentang dampak unsur senyawa dalam kehidupan sehari-hari dan dalam industri. Yang pertama, dampak gas mulia. Unsur gas mulia misalnya radon. Radon merupakan sumber radiasi alam yang menimbulkan efek negatif karena sifat gas radon sebagai salah satu penyebab munculnya kanker paru-paru. Yang kedua, dampak halogen. Unsur halogen misalnya fluorin. Adanya komponen fluorin dalam air minum melebihi 2 ppm dapat menimbulkan lapisan kehitaman pada gigi. Yang ketiga yaitu dampak alkali. Unsur logam alkali misalnya rubidium atau Fe. Rubidium mudah bereaksi dengan kelembapan kulit untuk membentuk rubidium hidroksid yang menyebabkan luka bakar dari mata dan kulit. Yang keempat, dampak alkali tanah. Unsur alkali tanah misalnya barium atau Ba. Bahaya barium bagi kesehatan manusia yaitu dalam bentuk serbuk, mudah terbakar pada temperatur ruang. Dalam jangka panjang dapat menyebabkan naiknya tekanan darah dan terganggunya sistem saraf. Yang kelima adalah dampak aluminium. Terlalu banyak asupan aluminium dapat memberikan efek negatif yang dapat merusak otak, dapat menyebabkan Alzheimer, menyebabkan kerusakan DNA, fungsi ginjal, serta diduga dapat memicu kanker payudara. Yang keenam adalah dampak karbon. Gas karbon monoksida atau CO2 dapat dalam jumlah banyak atau konsentrasi tinggi dapat menyebabkan gangguan kesehatan, bahkan juga dapat menimbulkan kematian. 7. Dampak silikon. Silikon memiliki dampak baik positif maupun negatif. Namun seringkali dampak negatif yang dirasakan oleh para wanita dan bagian tubuhnya adalah di sini. Adapun dampak negatifnya yaitu 1. Reaksi yang timbul berupa alergi. Yang kedua, menyebabkan penyumbatan pada pembuluh darah. Dan yang ketiga, menimbulkan rasa sakit yang berkepanjangan. Keempat, kulit memerah. Kelima, kanker. Keenam, berisiko pada ginjal. Dan ketujuh, dapat menyebabkan kematian. Kelapa, dampak belerang. Belerang memiliki sifat yang mudah terbakar dan menghasilkan gas belerang dioksida atau SO2. Dan ini dapat menyisakan pernapasan dan menyebabkan batuk. Dalam jumlah besar, belerang dioksida dapat merusak pernapasan dan menimbulkan radang tenggorokan serta kerusakan pada paru-paru, bahkan dapat menyebabkan kematian.